Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu yang hadir pada acara ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Arga dari DPA Nurul Falah ingin menyampaikan pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa menyembah Allah, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Cobalah kita semua hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu kita tidak bisa menghitungnya, karena jasa mereka begitu besar, bahkan tak terkira. Saat hamil, ibu kepayahan karena mengandung kita, sementara ayah kerja siang, sore, dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu bertanya, siapakah yang patut dapat penghormatan terbaikku, wahai Rasulullah? Ibumu, jawab Nabi dengan singkat. Lalu siapa lagi? Ibumu. Nabi memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Ibumu. Lagi dan lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga ketiga kalinya. Lalu siapa? Ayahmu. Nah, karena itu kita sebagai generasi solih dan solihah, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita dan mendoakan mereka. Inilah doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan maupun kesalahan dalam saya berpidato tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Arga Nanda. Lanjut ke peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, jawab salam. Mulia jawab salam, mulia berkah surga. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du.
Hayu seselengan maoskeun sholawat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kusim abdi dihormat, oke kakakandung kepada tamu undangan atau sami kusim abdi dihormat. Kalilah kasadaya rerencangan identifikasi. Mengaturkan nuhun kepengatur waktu penata acara anu parantos musian waktos. Dina raraga meali lahirna junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Sulam Jalan Bati. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan semakin cantik. Haji Sulam Jalan Bandeng. Bapak-bapak yang jawab salam, mudah-mudahan semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang maknanya berterima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, miring ke kanan saat ke kiri saat terlentang saat apalagi tengkuk. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita. Ibaratnya menghisap darah selama 2 tahun. Air
itu, marilah kita sama-sama bahagiakan orang tua kita. Dengan cara apa? Menghubunginya, merawatnya, mencukupi kebutuhannya, dan senantiasa mendoakannya. Sebelum saya tutup, saya boleh nyanyi? Boleh. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rahmat kelak dapat terubi, enak dimakan sambil dipandang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang orang tua senang. Unjurman kolak, ulatan junman kolak. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam mau jawab salam mulia mengatakan surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo sesarangan mauskan sholawat tiga puluh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyati abadan tiwa shifaila wa li akasali wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wal afiyati abada tiwa hifaila wanu li akasali wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sadayana, alhamdulillah orang ayeuna tos mincak deui unisasi Rabiul Awal. Nyaeta dilahirkeunana junjunan orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadaya, sakumaha dinadomkeun anu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti orang sarerean Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana ada puresnya bangsana ramana sae Abdullah ibuna Siti
Senin tahun gajah Rabiul Awal bulanan tanggal ke-12 Abri bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunna 500 cayosna 70 panang behna sareng saeje munculna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saninten buah saninten meserna di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin, itulah penampilan dari saudari Nabila Putri Rahmadani. Tepuk tangan. Mari lanjut ke peserta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Berdiri di sini ya kami menyampaikan pidato yang bertema tentang memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi merupakan tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebagai sosok yang telah menuntut kita kepada ajaran agama Islam yang benar dan mulia. Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau adalah sosok yang sempurna dalam segala hal, baik akhlak, moral maupun kepemimpinan. Seperti dalil Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang saya hormati, adapun dalam peringatan Maulid Nabi kita dapat melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW seperti membaca Al-Quran dan hadis, ikuti pengajian atau majelis ilmu, membaca syair-syair maulid, mendengarkan ceramah Rasulullah SAW, serta melaksanakan doa dan zikir. Marilah kita isi peringatan Maulid Nabi ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar kita lebih mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Tak hanya itu, dalam rangka peringatan Maulid Nabi, marilah kita berkomitmen untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita. Marilah kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu, dan menyebarkan pesan cinta, perdamaian, serta keadilan kepada semua. Hadirin yang saya hormati, untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, mari kita bersalawat bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyahidina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina senyamina hadailah yaumil akhirah
Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penampilan dari Ananda Kiki Zahia. Tepuk tangan. Baik, kita lanjut ke peserta selanjutnya, yakni saudari Cesi Aulia Zahra dari Mushola Al-Muttaqin Kedung Banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, di atas segalanya marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur atas nikmat Allah yang selalu Allah berikan kepada kita. Masih bisa bernapas dan tersenyum, serta bisa berkumpul dalam acara yang semoga penuh berkah, yakni menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1945 Hijrah tahun 2023. Salawat berlatukan kepada salamah kita sampaikan kepada Nabi Rasul sekaligus akhir zaman, yaitu Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita bakal mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Tahukah kalian apa itu Maulid Nabi? Ya, Maulid Nabi adalah momentum bersejarah dan bahagia atas lahirnya seorang Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah alias 20 April 571 Masehi. Dan pada hari ini kita kembali memetik momentum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Marilah kita tutup dengan sholawat busra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubasiruna biha wa aulana wa auladana wa jami'al sayyidina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, itulah penampilan dari saudari Cesi Aulia Zahra. Tepuk tangan. Lanjut ke peserta selanjutnya, yakni saudari Indah Firda Lestari dari DTA Miftahul Huda Kedung Banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
qauli. Amma ba'd. Dewan juri yang saya muliakan, teman-teman semua yang saya cintai, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah selain kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga tidak dapat terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Di antara nikmat-nikmat Allah, kita diberikan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, juga nikmat kesempatan. Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan membawakan tema menghormati kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fidlahu ma janahaduli minar rahmah. Al-ayat, hendaklah engkau merendahkan diri terhadap ibu bapakmu dengan penuh kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai anak wajib menghormati kedua orang tua kita, lebih-lebih jika kedua orang tua kita masih ada. Bahkan ketika kedua orang tua kita sudah tiada, telah meninggal dunia pun, kita yang menjadi anak wajib mendoakan mereka. Tarkuju aini walidaini yudaiful aisa ala walad. Kitab Tambihul Ghafilin halaman 45. Meninggalkan doa, tidak mendoakan kedua orang tua itu bisa menyempitkan penghidupan atau rezeki bagi anak. Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Untuk kedua orang tua kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-temanku semua yang saya cintai, saya mau tanya, kalian ingin sukses? Kalian ingin manfaat ilmunya? Kalian ingin barokah? Kuncinya ada dua. Yang pertama, hormati dan taati kedua orang tua kita. Yang kedua, hormati dan muliakan guru-guru kita. Bahkan kita harus memuliakan keluarganya. Insya Allah hidup kita nanti akan sukses, cita-cita kita akan tercapai, ilmu kita akan bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini kita sering melihat di media sosial banyak anak yang berani kepada orang tuanya cuma gara-gara setan gepeng. Teman-teman tahu setan gepeng? Setan gepeng itu HP. Cuma gara-gara HP-nya jelek, ingin yang baru, tapi orang tuanya belum bisa membelikannya, belum ada uang.
meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang seperti itu jangan kita contoh, karena anak yang seperti itu tidak mempunyai moral dan tidak mempunyai akhlak. Maka dari itu, tempat satu-satunya yang terbaik adalah pesantren. Pondok pesantren adalah tempat satu-satunya yang paling pas dan paling cocok untuk pendidikan kita. Mau mondok mau? Teman-teman mau pesantren? Ayo kita mondok, kita belajar di pondok pesantren, kita mengaji bersama para kiai dan para ulama. Mudah-mudahan kita bisa belajar mengaji di pondok pesantren. Pondok pesantren yang NU, Nahdlatul Ulama. Sehingga nanti kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita di alam kubur atau di alam barzah. Mereka akan tersenyum melihat anak-anaknya pintar ngaji dan mendoakan mereka. Yang terakhir pesan saya, pesan dari guru-guru saya, hormati dan muliakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah penampilan dari saudari Linda Firdausyah. Hadirin, tibalah kita di peserta terakhir, ialah saudara Muhammad Abdul Rashid Nawawi dari Musola Nurul Iman Kedung Banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, puji dan syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan telah tercurahkan kepada sesama kami yang paling luhur budi kotaknya, yang paling sempurna pemikirannya, dan yang paling santun terhadap sesama, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Burung nuri, burung plastik, terbang ke awan, turun ke sawah. Dewan juri yang tampan dan cantik, dengarkanlah saya akan bertausiah. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema kejujuran. Kejujuran adalah bahasa hati, kejujuran adalah bahasa iman, kejujuran adalah obat yang sangat pahit bagi manusia. Sebab yang menentukan kadar keimanan dan harga diri seseorang adalah kejujuran. Seorang akan menghargai dan menghormati kita kalau kita melakukan sebuah kejujuran, dan sebaliknya seseorang akan merendahkan bahkan menghina kita ketika ia mencoreng nilai-nilai kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, wa inna sidqa yahdi ilal birri, wa inna birra yahdi ilal jannah." Artinya, hendaklah kamu selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kemenangan dan kemenangan membawa surga. Dewan juri yang saya hormati, karena kejujuran salah satu kunci kesuksesan dalam kehidupan, kejujuran kunci keberhasilan dalam segala hal, kejujuran adalah kunci memperbaiki diri dari kansuran di masa depan.
Banyak rumah tangga tidak jujur hidupnya hancur, dan banyak pejabat tidak jujur hidupnya amburadul. Oleh karena itu, mulailah kita jujur dalam segala hal, baik dari hal-hal yang kecil ataupun yang besar. Ingatlah hadirin semua, jika kita tidak jujur dalam hal yang sepele saja, maka dapat dipastikan jika kita memegang kekuasaan yang menghilangkan mata, kita akan menggunakan kekuasaan itu dengan sebenarnya. Itulah yang terjadi di negeri kita Indonesia yang cinta ini, yang tak habis-habisnya dengan yang diakibatkan oleh ketidakjujuran. Oknum-oknum tertentu dalam mengendalikan kekuasaannya hanya karena ingin menjadi orang kaya. Padahal kita semua tahu kekayaan tidak bergantung seberapa yang kita punya, tapi seberapa kita mampu untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ingatlah wahai manusia, hari ini kita berada di atas tanah, tapi esok atau lusa tanah pasti ada di atas kita. Hadirin yang saya hormati, supaya kita tidak jasmani dan rohani, sehingga selamat dunia dan akhirat, monggo kita coba dan mengkonsumsi jamu, jati, dan sendi. Itulah yang dapat menyehatkan dan membahagiakan hati kita, sehingga tidak berbuat curang atau tidak jujur. Yang pertama, jamu, artinya jaga mulut. Mulut harus dijaga dari ucapan yang tidak berguna. Jangan suka berbohong dan jangan makan makanan yang haram. Kulaulan alias mulut, artinya berbicara dengan benar. Kalau tidak bisa, diam. Yang kedua, jati, artinya jaga hati. Istilah hati dengan perasaan yang positif, selalu bersyukur dan jangan kufur, apalagi tidak jujur. Yang ketiga, sendi, jangan punya. Kendalikan diri, hidup dengan normal, pelihara harmonisan keluarga. Kendalikan emosi, kendalikan nafsu, kendalikan keinginan yang bukan kebutuhan, kendalikan ambisi tidak terukur yang akhirnya terjerumus pada perilaku yang tidak jujur. Ada pepatah mengatakan, tiada mutiara berharga selain hidup beretika, tiada indah termahal selain hidup bermoral. Sebagai penutup, Rasulullah SAW telah bersabda, tetaplah berpegang teguh kejujuran, dan yakinlah bahwa ada keselamatan di dalam kejujuran. Burung merah giginya ompong, gigi ompong tidak bisa makan. Jadi anak jangan suka bohong, karena bohong dibenci Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Dengan cepat dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin, itulah penampilan sekaligus penampilan terakhir dari setiap peserta. Alhamdulillah untuk lomba pidato telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kita doakan para peserta khususnya yang telah menampilkan bakat-bakatnya, semoga mereka semua dijadikan oleh Allah seorang dai dan daiyah di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.